Lukas pasalnya yang kelima, ayat 31 dan 32. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara, anggota jemaat, dan simpatisan GKI Taman Majapahit Semarang. Bagaimana kabar Anda pagi hari ini? Semoga kita semua bangun dengan tubuh yang segar dan dengan hati yang siap untuk menerima taburan benih firman Allah di dalam kehidupan kita. Ibu Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika seseorang sedang berada dalam kondisi lemah tubuh, sakit, hal apakah yang paling dibutuhkan orang tersebut? Apakah orang tersebut membutuhkan obat yang paling mujarab? Ya, tapi itu bukan yang terutama. Apakah ia membutuhkan dokter yang paling pandai? Ya, tetapi itu bukan yang paling utama. Apakah ia membutuhkan teman-teman yang bisa mendukung dan memberikan support kepadanya? Ya, tapi itu bukan yang utama. Lah lalu Pak Surya, apa yang paling utama? Ibu Bapak, Saudara yang terkasih, bagi orang yang sedang mengalami lemah tubuh, sedang berada dalam kondisi sakit, pertama-tama yang ia butuhkan adalah kesadaran bahwa ia lemah, kesadaran bahwa ia sakit. Itu dulu. Percuma bahwa orang kemudian memberikan obat yang mujarab, yang mahal kepadanya, tapi ia berkata, "Aku tidak merasa sakit kok." Percuma orang kemudian mengajak dia pergi ke rumah sakit, mendaftarkan untuk diperiksa dengan peralatan yang paling canggih oleh dokter yang paling pandai, tapi dia berkata, "Aku tidak merasa sakit." Percuma. Itu semua tidak ada gunanya. Teman-teman semua mendoakan, teman-teman semua memberikan support, teman-teman semua memberikan motivasi, memberikan doa-doanya, dan dijawab, "Ngapain kalian? Aku enggak apa-apa kok, aku baik-baik saja kok." Percuma. Pertama-tama yang dibutuhkan adalah kesadaran bahwa aku lemah, aku sakit. Dan Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih, itulah yang seharusnya ada di dalam kehidupan kita semua sebagai manusia.
kita dipanggil untuk menyadari segala keterbatasan kita. Kita dipanggil untuk menyadari segala kelemahan kita. Kita dipanggil untuk menyadari segala kerapuhan kita. Di dalam kelemahan, keterbatasan, dan kerapuhan itulah, di situ kita bisa mengaku dengan jujur bahwa kita membutuhkan juru selamat. Tanpa kesadaran tersebut, tanpa kesadaran akan segala kelemahan, keterbatasan, ketidakberdayaan, dan kerapuhan kita, kita akan tetap merasa menjadi seorang yang jumawa, orang yang tidak membutuhkan juru selamat, atau bahkan agama kita pandang hanya sebagai sebuah aksesoris. Agama hanya kita pandang sebagai pelengkap. Aku tidak butuh juru selamat. Aku tidak butuh Tuhan Yesus. Aku tidak butuh Kristus yang sudah masuk turun ke dalam dunia untuk mengangkat aku dari lembah dosa. Tetapi ketika seseorang sadar, ya, aku sakit, dia akan berkata, tolong carikan dokter yang baik. Ia akan berkata, tolong carikan obat yang mujarab. Tolong carikan metode pengobatan yang canggih. Tolong doakan dan dukung aku yang lemah ini. Di situ ia membutuhkan support, dukungan, dan secara rohani disitulah seseorang bisa berkata, aku membutuhkan Tuhan, Juru Selamatku, Yesus Kristus. Ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalimat yang Yesus ucapkan ini klop, cocok, pas, matching dengan sikap hati orang yang menyadari kelemahannya. Masalahnya adalah, apakah ibu bapak saudara senantiasa menyadari segala kelemahan dan keterbatasan, ketidakberdayaan dan kerapuhan? Jangan-jangan kita seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang justru mencela dan bertanya kepada Yesus, kenapa kamu justru bergaul dengan orang-orang berdosa? Saya, ibu, bapak, dan saudara, kita semua adalah orang berdosa, orang yang lemah, yang membutuhkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita pandang Yesus, kita arahkan hati dan hidup kita, kita sungguh-sungguh mengharapkan tangan pemeliharaan yang penuh dengan kasih karunia itu terulur, mengangkat dan menopang langkah-langkah perjalanan hidup kita. Amin. Sekarang mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami menyadari segala kelemahan dan keterbatasan kami, dan kami sungguh membutuhkan anak-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus itu,
untuk mengangkat kami dari lumpur dosa, menopang, mendukung, dan bahkan menuntun langkah-langkah kehidupan kami, agar sungguh kami boleh menjalani hidup ini dengan memperkenan hati Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas Ibu Bapak Saudara yang terkasih. Selamat berjuang di dalam kehidupan ini, di dalam segala berkat Tuhan. Dan ya, biarlah kita senantiasa hidup menjadi berkat. Amin.